Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursima, Prodi Agribisnis, NIM 236902100029. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Adapun hukum permintaan. Hukum permintaan, jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Secara teori, jika harga suatu produk atau barang mengalami suatu kenaikan atau mengalami trending yang sangat tinggi, maka permintaannya akan menurun karena barang tersebut sangat mahal. Apabila harga tersebut mengalami penurunan, contohnya diskon, obral, biasanya tuh pembeli semakin banyak. Nah, seperti itu. Contoh hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu ada 2 macam, berdasarkan daya beli dan berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Berdasarkan daya beli itu ada 3, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan, di sini ada 2, permintaan individu dan permintaan kelompok. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Nah, yang pertama itu ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis, barang pengganti atau pelengkap. Barang pengganti ini barang substitusi. Kemudian barang pelengkap ini barang komplementer. Contohnya seperti ini. Biasanya permintaan yang langka seperti beras, maka ada substitusi seperti jagung. Beras yang dibuat dari jagung, dan itu barang penggantinya. Kemudian jumlah pendapatan masyarakat. Ini sangat mempengaruhi permintaan karena semakin tinggi pendapatan masyarakat, pasti permintaan terhadap suatu barang atau suatu produk akan tinggi juga. Apabila jumlah pendapatan masyarakatnya kurang, maka daya beli semakin menurun. Jadi barang-barang tersebut akan sulit dijual. Kemudian 3, selera konsumen. Selera konsumen berbeda-beda. Ada yang seleranya sesuai dengan kebutuhan, ada seleranya efisien, ada yang seleranya tinggi. Maksudnya itu membutuhkan suatu yang berbeda, lebih dari sekedar kebutuhan. Mungkin bisa juga untuk style, gaya, atau glamoritas. Kemudian nomor 4, intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen ini berbeda-beda, mulai dengan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, bahkan kebutuhan rasional. Kemudian nomor 5, perkiraan harga pada masa depan. Perkiraan harga pada masa depan, harga ini tidak bisa diprediksi. Contohnya adalah harga suatu produk. Contoh, hari ini beli HP atau handphone, harganya 1 juta. Kemungkinan tahun depan itu, karena ada produk baru, harganya bisa turun. 6, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini sangat mempengaruhi terhadap permintaan suatu produk atau barang. Yang terakhir itu ada kurva permintaan. Gambar sebelah kiri ada P, price atau harga. Di sebelah kanan itu ada D, demand. Demand itu permintaan atau garis permintaan. Di sini ada P, di sini ada D, dan di sini ada jumlah Q. Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Jadi kurva permintaan bergerak dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, itu horizontal. Jadi kurva permintaan ini bergerak dari kiri, atas ke kanan, bawah, atau slow negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal. Jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang.
Itu saja konsep permintaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.